Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2021 bersama saya Warcini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pula untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan saat ini kami boleh Tuhan bangunkan kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Untuk menjalani dan mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini dengan judul Letih dan Lesu Rohani. Bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan 9. Sedangkan ayat nas Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 31 ayat 3a yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Akhir-akhir ini, banyak di antara kita yang dilanda oleh rasa letih, lelah, lemah, dan lesu, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai masalah yang mendera hidup, sakit penyakit yang berkepanjangan, krisis keuangan rumah tangga, juga seperti saat ini, terutama di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang merusak setiap akses dan kehidupan manusia, adalah antara lain penyebab kita tidak lagi berapi-api mengejar perkara-perkara rohani. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita pun langsung berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita dan meninggalkan kita. Orang-orang yang di sekitar kita pun dapat membuat kita terpancing emosi, jengkel, sedih, dan kecewa. Tapi begitupun keadaannya, kita harus menyadari bahwa problema adalah hal yang tak terhindarkan yang harus kita lalui dalam perjalanan hidup ini. Sesungguhnya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi segala rasa letih, lelah, dan lesu rohani kita adalah dengan mengubah cara pandang kita terhadap setiap persoalan yang terjadi. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, Rasul Paulus juga mengalami banyak penderitaan, tetapi ia kuat dan rohnya tetap menyala-nyala bagi Tuhan, karena ia berkeyakinan bahwa berada di dunia ini hanyalah untuk sementara waktu, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Surga adalah tempat tinggal sesungguhnya bagi orang percaya. Karena itu, Rasul Paulus senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan bertekun mengerjakan tugas pelayanannya, dibandingkan dengan kemuliaan yang telah menantinya kelak. Semua masalah dan penderitaan apapun di dunia ini tidak berarti apa-apa baginya. Di dalam Roma 8 ayat 18, Paulus juga berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Jangan biarkan masalah dan penderitaan yang terjadi membuat kita mengalami kemerosotan rohani. Jika kondisi seperti ini sedang melanda saudara, segeralah datang kepada Tuhan dan nyatakan semua dalam doa, karena hanya Dialah yang dapat memberikan kekuatan yang sesungguhnya. Untuk ayat nas penutup di dalam renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup renungan pagi kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk selalu mendekatkan diri kami kepadamu. Karena firman-Mu lah yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu sehat, selalu patuh menjalani prokes kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.